Nah, rencananya Tri akan selamanya tinggal di sini misalnya atau suatu saat punya bayangan akan kembali ke Indonesia, entah Hmm. menjadi peneliti atau membangun sendiri lembaga begitu? Ya kalau Belum terpikir. apa ya sejauh ini sepertinya apa kesempatan terbaik itu ada di Amerika, di Eropa atau atau ya di luar Indonesia. Nah, maksud saya gini ya, Tri, kalau ilmuwan kita untuk di tingkat internasional kenapa kelihatan kurang eksis ya? Saya nggak tahu, tapi Oke, teman saya pernah bilang ya, teman saya bilang ini akan ada kayak unsur kayak peminderan gitu ya, karena bahasa gitu. Nah, kalau apa namanya Tri yang sudah melanglang buana ke beberapa negara gini, apa ya sarannya untuk ilmuwan kita? Ternyata ilmuwan kita cuma ya boleh bilang jago kandang gitu ya. Kalau keluar terus mereka agak gagap gitu untuk apa namanya eksis gitu ya. Kecuali mereka-mereka yang memang sudah besar di luar negeri kayak kawan saya ada di Amerika, ada Ya, Tri, ya, ada Susan ya, gitu ya. ya. Mereka lebih percaya diri gitu loh. Yang di sini kok kelihatannya enggak gitu. Ya Gimana? mungkin apa ya mungkin kurang terbiasa untuk mempresentasikan atau bekerja sama. Mungkin juga masalahnya ya kurang ada kolaborasi barangkali. Saya kurang tahu kok, saya udah lama nggak bekerja di Indonesia, jadi kurang tahu apa yang terjadi. Tapi misalnya pergi ke luar negeri untuk presentasi, ikut konferensi, itu kan bisa menunjukkan bahwa kita eksis gitu dalam konferensi ini gitu loh, nah, kita menunjukkan pekerjaan kita gitu. Lalu ikut terlibat dalam kolaborasi internasional, pergi ke luar negeri gitu misalnya 3 bulan atau 1 semester untuk melakukan penelitian gitu, tugas penelitian gitu. Saya sebagai astronom gitu di dua negara di Eropa, di Amerika belum pernah ketemu ada misalnya orang LIPI gitu misalnya atau orang LAPAN gitu. Oh pernah saya ketemu orang LAPAN beberapa bulan gitu. Tapi itu nggak setiap saat gitu. Saya pernah ketemu itu jarang, bukan nggak pernah sih, jarang sekali itu ketemu misalnya kami lagi penelitian kolaborasi gitu dengan NASA atau dengan ini. Itu atau di Jerman itu agak jarang gitu. Jadi apakah program-program seperti ini itu kurang ada apakah nggak ada gitu atau bagaimana? Karena itu satu cara untuk membuat kita dikenal gitu. Jadi orang misalnya balik ke Indonesia gitu, bekerja di universitas atau perguruan tinggi atau di LIPI atau di LIPI gitu, apakah masih terjalin kerjasama dengan mantan pembimbingnya atau dengan teman-temannya waktu mereka sekolah dulu gitu, apakah masih ada kolaborasi? Kalau teman-temanku di sejarah dulu misalnya masih suka bolak-balik ke Belanda gitu. Masih suka ketemu habis lulus. Artinya itu kan bisa motivasi individu ya, maksudnya Tri ya. Iya. Kalau kita nggak berharap dari pemerintah yang punya memfasilitasi program-program, kan harusnya individu kita ya yang punya etos gitu untuk keluar mendobrak. Dan itu enggak ya, jadi artinya pekerjaannya rutinitas saja ya. Kalau pegawai negeri ya 9 to 5 gitu, nggak ada goal yang lebih besar gitu ya. Ya bisa jadi seperti itu gitu. Tapi juga mungkin negara tidak mendorong itu gitu. Pemerintah tidak mendorong supaya itu terjadi. Gitu. Mereka punya anggaran, mereka bisa ini. Dan juga ada obsesi mengenai angka kredit gitu untuk naik pangkat gitu. Kayak Jadi gitu ya, kum ya. Aku kurang mengerti mekanismenya bagaimana. Tapi aku sempat lihat soal angka kredit, soal paper ini kalau kita publish itu diindeks oleh Scopus atau tidak gitu, jadi semua
publikasi atau semua publikasi, semua konferensi ini itu semua tuh hanya semata-mata untuk mengumpulkan angka kredit kum untuk supaya bisa naik pangkat gitu. Ya tapi kemudian itu untuk apa gitu kan? Kita naik pangkat itu untuk apa kan sebenarnya supaya kita bisa mendapat kesempatan untuk bisa meneliti lebih luas gitu. Bisa bertemu dengan untuk memperluas cakrawala kita sendiri gitu. Jadi mungkin jadi mungkin yang lebih penting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa memperluas cakrawala itu sendiri. Nah, kalau di Jerman dulu, saya dengar kan Tri pernah dapat award ya untuk penelitian. Itu lembaga lembaga yang tempat Tri kerja namanya apa ya dulu di Jerman? Nah, itu aku dulu kerja di Max Planck Institute. Max Planck Institute for Astronomy. Jadi itu bagian dari Max Planck Gesellschaft atau Max Planck Society. Jadi, itu salah satu lembaga yang menyalurkan dana ke lembaga institusi-institusi mereka gitu, sehingga mereka bisa melakukan penelitian garda depan dalam bidang astronomi gitu. Nah, tapi penghargaan yang aku terima dulu tuh itu dulu sebenarnya untuk kerja tesis, menulis disertasi S3 gitu. Nah, S3 aku itu di Universitas Leiden di Belanda. Nah, itu dulu bagian dari suatu kolaborasi teleskop neutrino namanya. Jadi ini lagi-lagi kolaborasi Eropa ya untuk mengamati neutrino dan menggunakan teleskop di bawah laut. Nah, aku nulis tesis, dan ternyata tesis ini kemudian setelah dilihat oleh kolaborasi ini, ini bagus, ya dikasih penghargaan. Berapa lah 300 untuk tesis terbaik. Gitu. Maksudnya penghargaan ya lumayan lah. Gitu. Iya. Berarti kalau S2-nya di mana ya? Sama di Leiden sebelumnya. Oh, di Leiden juga. Jadi selalu lulus ITB tuh kayaknya selalu lulus dari ITB mungkin setengah tahun nganggur mungkin ngelesin atau apa gitu. Tapi sambil cari beasiswa terus kemudian dapat beasiswa langsung ke Belanda. Jadi di Leiden kemudian ke Jerman gitu sambil menulis tesis gitu ya? Enggak, iya. Jadi itu 6 tahun di Belanda kan, 2 tahun untuk master, lalu 4 tahun untuk S3 gitu. Terus kemudian pindah ke Jerman untuk postdoc namanya. Nah, waktu aku pindah ke Jerman itu sebenarnya aku tuh belum defense maksudnya belum di sidang doktor gitu tapi disertasi itu udah selesai, udah kasih ke pembimbing, aku pindah ke Jerman untuk postdoc, terus baru kira-kira setengah tahun kemudian itu balik ke Belanda untuk sidang dan akhirnya resmi doktor dapat ijazah. Jadi ada periode di mana sebenarnya aku udah postdoc tapi belum resmi doktor. Berarti di Jerman berapa lama untuk bekerja di Max Planck itu ya? 4 tahun. Itu 4 tahun ya? Dari 2012. Kan di sana udah terhitung mapan nih, Tri, ya kan, di Jerman. Kenapa mau pindah ke Amerika? Itu mapan, belum bisa dikatakan mapan ya. Okay. Aku belum punya pekerjaan yang permanen, yang tetap gitu. Jadi ini juga situasi yang sama di luar Indonesia sebenarnya, bahwa pekerjaan di bidang astronomi itu juga jumlahnya masih begitu-begitu aja gitu. Sementara jumlah PhD doktor di bidang astronomi itu setiap tahun itu semakin bertambah. Gitu. Jadi sebenarnya lapangan pekerjaan secara global itu tidak bisa menyerap lulusan astronomi ini gitu. Tapi dalam skala global itu lebih parah gitu. Jadi akibatnya banyak sekali dokter astronomi yang harus menjalani proses postdoc namanya. Mereka meneliti di bawah bimbingan peneliti yang lebih senior dan sudah mapan gitu. Sementara mereka membangun reputasi gitu. Jadi sampai kemudian mereka bisa dapat posisi permanen gitu, entah di universitas atau di lembaga penelitian, atau ya mereka total keluar dari astronomi. Nah, kayak temanku dokter astronomi, dia kerja di bank di ABN AMRO. Ada yang kerja sebagai analis risiko misalnya di Deloitte. Jadi banyak sekali sebenarnya lulusan astronomi, doktor astronomi yang
di luar negeri juga yang bukan hanya karena mereka tidak berminat sebenarnya, tapi juga karena situasi lapangan pekerjaan ini juga udah kesempatannya nggak ada ya, lapangan pekerjaan. Berarti beruntung juga, Tri beruntung ya, maksudnya beruntung selama banget. ini pekerjaan itu masih relevan dengan ilmu yang digeluti ya kan? Iya itu beruntung apalagi di masa pandemi ini ini baru pindah kerja ini itu juga baru tahu belakangan kami udah siap-siap mau pindah ke Indonesia pengangguran. Terus tiba-tiba dapat telepon kamu bisa kerja di Baltimore gitu. Oke, saya terima, ya udah. Berarti sekarang mau pindah ke Baltimore ke Tri atau gimana? Ya sejauh ini sih mungkin sampai tahun depan masih di DC kan karena masih kerja dari rumah kan. Dan lembaga yang baru ini lembaga swasta atau pemerintah ya? Ini kontraktor NASA istilahnya. Jadi ini lembaga yang dikontrak oleh NASA untuk mengoperasikan dan menganalisis data yang diambil oleh misi-misi antariksa teleskop NASA. Jadi lembaga ini namanya Space Telescope Science Institute. Wow. STS STSCI namanya. Nah ini lembaga dulu didirikan dikontrak NASA untuk mengoperasikan teleskop Hubble. Waktu itu teleskop Hubble baru diluncurkan, dan juga untuk menganalisis gambar-gambar yang diambil oleh Hubble dan sains untuk memproduksi sains ilmu pengetahuan dari data-data ini dan kemudian bagaimana ini bisa disimpan dan bisa diakses oleh masyarakat. Jadi selain Hubble, STSCI ini juga Space Telescope Science Institute ini juga mengelola teleskop James Webb JWST yang akan diluncurkan tahun depan. Dan juga misi lain itu misalnya teleskop Nancy Roman Space Telescope yang sekarang lagi dipersiapkan untuk diluncurkan mungkin 5 tahun ke depan. Nah, aku tuh direkrut untuk bekerja untuk misi Roman Space Telescope. Wow, selamat ya Tri, keren banget itu. Saya nggak kebayang kalau ini akan diterapkan di Indonesia. Maksudnya ilmu yang selama ini Tri dapat kan berarti sangat relevan ya untuk pekerjaan yang sekarang ini. Karena mereka kan cukup progresif ya untuk penelitian ruang angkasa gitu ya. Oh iya, NASA termasuk yang anggarannya cukup besar. Iya, dan nggak kebayang kalau Tri harus balik ke Indonesia, pekerjaan apa yang ada dalam bayangan Tri kemudian? Ini diskusi agak panjang. Ini diskusi agak panjang lah, lucu nih waktu itu. Karena kemudian itu sangat real kan. Ya aku cari posisi di dosen di perguruan tinggi negeri atau swasta, mungkin sempat ngobrol sama teman-teman di berbagai PTN dan PTS. Kira-kira gimana? Terus coba cari di LIPI gitu misalnya atau di LAPAN gitu ya, atau para-paranya nggak tahu ngelesin kali atau kerja di perusahaan swasta gitu. Walaupun sebenarnya aku agak males ya, misalnya kerja di Google gitu atau kerja di perusahaan yang membutuhkan analis data lah gitu, karena di situ sebenarnya kekuatan gue selama ini. Tapi itu beberapa alternatif yang tadi aku sebut tuh kami sempat obrolin. Tapi untungnya nasib menentukan yang lain ya. Ternyata masih ada cadangan keberuntungan. Iya. Nah rencananya Tri akan selamanya tinggal di sini misalnya, atau suatu saat punya bayangan akan kembali ke Indonesia, entah menjadi peneliti atau membangun sendiri lembaga gitu? Ya kalau ya sejauh ini sepertinya kesempatan terbaik itu ada di Amerika, di Eropa, atau di luar Indonesia pada umumnya. Kalau ada kesempatan di Indonesia ya mungkin ya mau aja balik gitu. Tapi sebenarnya hubungan dengan Indonesia masih bisa dibikin, misalnya kita memfasilitasi orang mahasiswa atau peneliti untuk datang ke sini gitu, untuk kolaborasi gitu, baik dengan dana pemerintah atau dengan dana pemerintah Amerika atau pemerintah Indonesia gitu, atau membimbing mahasiswa secara jarak jauh gitu, dengan bantuan dosen di
di Indonesia. Itu juga salah satu kemungkinan yang bisa kita lakukan. Ya, dan itu menurut saya sih sangat justru itu benefitnya ya, punya ilmuwan Indonesia di luar negeri, di negara yang sudah mapan gitu ya, untuk kayak semacam bridging ya kan dengan kita. Nah, apakah pernah ada obrolan dengan teman-teman misalnya di Menristek atau di BPPT mungkin atau di Lapan gitu? Setahu itu ada program visiting professor dari luar negeri gitu. Ya maksudnya itu profesor, maksudnya itu peneliti luar negeri, peneliti Indonesia yang ada di luar negeri itu diundang dengan itu program Menristek Dikti gitu. Jadi dengan dana pemerintah itu diundang untuk diundang ke Indonesia dengan biaya pemerintah gitu untuk mencari tahu kira-kira kerjasama apa yang bisa dibangun dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian di Indonesia gitu. Nah itu setahu itu ada program pemerintah, tapi nggak tahu itu bagaimana. Ini salah satu peserta visiting professor itu tuh Dwi Hartanto yang ketahuan mengaku-ngaku sebagai ahli roket. Kalau yang kasusnya sempat besar 2-3 tahun lalu, dia tuh ikut dalam program itu. Jadi bisa dibayangkan kalau ada orang kayak begitu seperti itu bisa masuk ya seperti apa pemeriksaan latar belakangnya gitu kan. Tapi program seperti itu ada gitu. Dan kita kan sebenarnya juga punya ikatan dengan perguruan tinggi kan. Ya, alumni ya. Sebagai alumni ITB bisa kontak dosen-dosen misalnya. Iya, artinya kan jadi kontak person kan bisa ya, in charge gitu ya untuk di Amerika aksesnya, infonya begitu ya. Iya. Nah, ini 2 pertanyaan terakhir ya, Atri. Yang pertama, saya kok kemarin menerima keluhan teman saya ya kan, kenapa sih orang-orang Indonesia ini kurang tertarik di bidang STEM ya? STEM itu kan science, technology, engineering, sama math ya kan? Mereka tuh bertanya-tanya, dari lulusannya juga lebih banyak yang misalnya ambil sosial gitu. Nah, kalau menurut Tri sebagai orang sains nih ya, yang besar di Indonesia, apa sih penyebabnya, terutama anak-anak milenial sekarang ya, mereka lebih suka memilih sos gitu. Itu pengen jadi YouTuber. Iya. Aku pikir masalahnya adalah dari cara bagaimana kita memperkenalkan sains sejak usia dini, gitu. Dan memperkenalkan di sekolah, gitu, di mana sains tuh hanya tumpukan fakta-fakta dan rumus-rumus, gitu, dan bukan sesuatu yang bisa dipakai untuk menjelajahi alam kita gitu, atau mengapresiasi fenomena-fenomena alam yang ada gitu, dan untuk mencoba mencari tahu gitu. Itu caranya gitu. Jadi akhirnya sains tuh hanya dilihat sebagai sebuah kitab gitu loh, kumpulan kitab gitu loh, yang isinya dalil-dalil kita aja bahkan menyebutnya dalil kadang-kadang hukum-hukum gitu loh, Newton bersabda begini gitu. Jadi cara pandang kita tuh justru menjadi lebih sempit karena belajar sains itu karena kita menganggap itu sebagai sesuatu yang saklek gitu loh. Artinya sistem pembelajarannya kurang menarik begitu ya untuk anak-anak di trigger ya. Aku pikir perspektifnya itu bisa diubah gitu, jadi bagaimana kita lebih cara kita memperkenalkan sains gitu. Saya nggak tahu apakah ada kaitannya juga dengan agama ya, maksudnya kan sains dengan agama ini agak gimana ya, agak bertolak belakang. Kalau kita bertanya terlalu jauh gitu, seringkali terbentur oleh agama gitu, norma-norma yang ditabukan gitu ya. Menurut Tri bagaimana? Oh iya, masyarakat kita sangat religius gitu, saking religiusnya kemudian melihat sains itu juga sebagai bagian dari agama gitu. Tidak bisa melihat sains itu sebagai hal yang lain gitu. Itu harus menjadi bagian dari agama. Gitu. Saya pikir itu juga mungkin ada kaitannya dengan bagaimana cara kita memandang mengajarkan atau memperkenalkan sains itu ya seperti kita belajar agama gitu loh, sebagai sesuatu yang tidak boleh keliru gitu, atau tidak boleh
kalau kamu salah kamu bego. Kayak gitu. Padahal sains itu senantiasa berubah gitu. Banyak sekali pengetahuan sains yang gagal gitu, karena tidak berhasil menjelaskan fenomena yang ada. Sains yang diajarkan di sekolah sains yang berhasil. Gitu. Bukan sains yang gagal. Kalau gagal nggak diajarin di sekolah atau mungkin. Jadi mungkin itu. Jadi cara memandang sains itu. Jadi, dan sains itu juga menjadi lahan pertempuran gitu untuk melegitimasi kepercayaan atau untuk mendelegitimasi kepercayaan tertentu gitu. Oh ini agama ini sains ini juga ada di dalam kitab kami. Jadi itu juga salah satu salah satu problem gitu yang ada. Nah terus ya seperti atau ini juga sebenarnya didasarkan pada sains. Iya, Tri sendiri kan, maksud saya Tri sendiri dibesarkan di keluarga yang ya religius lah begitu ya, maksudnya walaupun moderat gitu. Nah, kalau di keluarga sendiri sistem pendidikannya seperti apa ya? Apakah demokratis, membiarkan minat anak-anak gitu sehingga tidak ada batasan, akhirnya menjadi Tri yang sekarang gitu? Ya kalau kami dulu nggak diarahkan untuk mempelajari sesuatu gitu, misalnya kamu harus belajar teknik supaya kamu dapat duit, kamu harus masuk tentara supaya nanti hidupmu stabil. Itu di keluarga kami itu nggak ada seperti itu gitu. Dikasih tahu Pak, kamu jadi dokter gitu. Itu nggak ada yang seperti itu. Jadi bebas aja gitu. Jadi biasanya mereka tanya balik gitu misalnya mereka kasih informasi aja sehingga kami bisa bikin keputusan gitu. Aku dulu mungkin kita ayah aku mau jadi astronom gitu. Nanti kamu cari uang gimana tuh agak susah loh, ya nggak apa-apa gitu. Nanti buat pengetahuan. Jadi mereka tuh hanya kasih realitasnya begini, tapi bukan untuk tapi biar tahu aja. Ya, oke. Gitu. Jadi tidak pernah ada larangan atau didorong untuk ke sana. Ya aja kita cari tahu sendiri dan bikin keputusan sendiri. Itu yang ada di keluarga. Seringkali beda pendapat, itu gimana solve-nya the problem kalau beda pendapat dengan ayah atau ibu begitu? Ya kita terus argumen aja gitu, sampai salah satu mengalah gitu. Oke. Iya. Oke, Tri menikah tahun berapa ya? Saya lupa, saya kan datang ya tahun. Itu 5 tahun. 5 tahun lalu ya, dengan hampir 5 tahun lalu tuh. Ucu Agustina yang filmmaker ya. Gimana kalian? Agustin. Ya. Gimana? Kan sama-sama sibuk nih. Ya. Ucu sendiri punya dunianya. Dia beberapa tahun terakhir sibuk bikin dokumenter mengenai dua remaja tunanetra. Itu yang membuat kami ini hidup terpisah lah, maksudnya dia bolak-balik ke Indonesia, aku kerja di sini gitu. Tapi sekarang adanya pandemi ya dia harus berhenti bekerja dulu, balik ke Amerika gitu. Tapi tapi nggak apa-apa lah gitu. Maksudnya masa dia ikut ke Amerika terus ngapa-ngapain kan. Itu dulu diskusi besar juga. Dia ikut datang ke Amerika, semua yang di Indonesia ditinggalin, terus aku ngapain gitu. Tapi so far so good ya, so far oke ya, bisa mengatur ya. Sejauh ini baik-baik, udah setengah tahun di rumah aja. Oke, saya udah dengar jangkrik tuh udah larut banget ya kan di sini. Iya, hebat kan ya, di kota ada jangkrik. Ini pembicaraan yang menarik. Saya akhiri dulu, Tri ya. Nanti kalau ada apa-apa saya tanyakan lewat WA aja gitu ya. Boleh, Mbak. Oke, salam buat Ucu. Sehat selalu ya, Tri. Ya, saya akhiri ya. Sampaikan. Ya, mari. Ya. Sama-sama. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ya.